Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober tahun 2025 akan segera dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara dan mengambil alih komando. Upacara akan segera dimulai. Bapak selaku pembina upacara memasuki lapangan upacara. Baik, kita Siap, gerak. Lapor upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober tahun 2025 akan segera dimulai. laksanakan. Siap, laksanakan. Pengibaran bendera. Bendera siap. Kepada bendera merah putih. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. 4.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hari ini tanggal 1 Oktober. 1 Oktober sudah dicetuskan dalam sejarah Indonesia, yaitu Hari Kesaktian Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila itu erat hubungannya dengan peristiwa G30 SPKI. G30, Gerakan 30 September tahun 1965. Jadi kalian sebagai generasi muda harus tahu sejarah Indonesia. Betapa sedih dan pilunya musibah yang dikenakan kepada para jenderal, para petinggi penting bangsa Indonesia, dan dimusnahkan oleh yang namanya PKI, Partai Komunis Indonesia. Jadi ini satu rangkaian yang hari ini 1 Oktober yaitu Hari Kesaktian. Jadi dikukuhkan sebab PKI tidak nyaman dengan adanya Pancasila. Sehingga dari poin 1 sampai 5 itu tidak boleh ada yang mengganggu dan tidak boleh dirubah oleh siapapun. Makanya pada hari itu oleh Insinyur Soekarno disaktikan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Baik, terus sekalian, Bapak karena amanat ini akan dibacakan. Hari ini kita bukan sekedar melaksanakan rutinitas upacara. Jadi ini beda dengan upacara hari Senin, ya. Lebih dari itu, kita sedang berhadapan dengan cermin sejarah. Kita mengenang sebuah tragedi kelam yang berupaya merobek tenun kebangsaan kita, suatu upaya pergantian ideologi negara yang berlandaskan pada paham ateis. Ateis itu adalah anti Tuhan. Jadi PKI itu menginginkan bangsa Indonesia, seluruh warga Indonesia tidak memiliki Tuhan, hanya mengandalkan perasaan dan pikiran. Jadi kalau bahasa kitanya, silahkan menurut akal, pikiran dan perasaan saja apa-apa yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Sehingga PKI itu menganut ateis. Ateis itu anti Tuhan. Kalau kita, alhamdulillah, yaitu Tuhan yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengenang gugurnya para pahlawan revolusi yang sedang darah dan nyawa telah membuktikan bahwa Pancasila tak akan pernah tumbang. Jadi dimanapun, kapanpun, siapa yang mencoba untuk
merubah Pancasila, maka itu harus diperangi, harus jihad, gitu ya. Jadi komunis itu tidak nyaman dengan adanya Pancasila, ya, sehingga mengganggu siapapun itu dalam rangka menggugurkan suhada-suhada para pahlawan itu dengan tragis dan sadis. Baik dilihat dari sisi Islamnya, itu membunuh itu tidak boleh, jadi haram hukumnya, apalagi ini sampai disembelih dan sebagainya. Itu para jenderal, para penguasa negara, para pengaman negara. Jadi kalian harus tahu. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini mengusung tema Pancasila Perekat Bangsa Menuju Indonesia Raya. Tema ini sangat relevan di era yang serba cepat dan penuh gejolak. Tantangan terhadap Pancasila tidak lagi datang dalam bentuk fisik seperti 60 tahun lalu. Ancaman kini hadir secara halus, menyusup lewat arus informasi digital dalam bentuk radikalisme, intoleransi, perpecahan berdasarkan sara, hingga lunturnya etika dan gotong royong di tengah masyarakat. Jadi dulu, orang tua dulu itu, radikal itu tidak ada. Jadi radikal itu mengganggu suatu kenyamanan dan keramahan di suatu tempat. Jadi radikal, preman. Kalau mau membunuh. Perpecahan berdasarkan syariat Islam, sholat 5 waktu dirubah, gitu ya. Itu seperti itu. Jadi bahkan SARA itu ditiadakan oleh Partai Komunis Indonesia. Para siswa sekalian, kita harus menyadari satu, kesaktian Pancasila bukan hanya terjadi di masa lalu. Kesaktian Pancasila harus kita buktikan dan hadirkan setiap hari dalam tindakan yang nyata. Pancasila adalah perekat bangsa, ia adalah garis tengah yang menyatukan kita yang berbeda suku, agama, ras, dan budaya. Tanpa perekat ini, Indonesia Raya yang kita cita-citakan akan mudah terpecah belah. Tugas kita sebagai pewaris bangsa, sebagai generasi muda, anak-anakku sekalian, di pundak kalianlah masa depan bangsa ini diletakkan. Apa yang harus kita lakukan untuk mengamalkan kesaktian Pancasila ini? Pertama, jadilah manusia beriman dan berakhlak mulia. Dimanapun, kapanpun, karena kita mayoritas Islam, maka yang diletakkan adalah beriman dan berakhlak mulia. Ketuhanan Yang Maha Esa ditujukan sikap toleran, saling menghargai keyakinan, dan jadikan nilai-nilai agama sebagai landasan moral dalam setiap perbuatan. Kedua, jaga persatuan di lingkungan kita. Amalkan sila ketiga, persatuan Indonesia. Jangan biarkan perbedaan pendapat, perbedaan pilihan, atau bahkan perbedaan tim olahraga merusak tali persaudaraan. Berhentilah menyebarkan ujaran kebencian, hoaks atau informasi memecahkan belah di media sosial. Ketiga, wujudkan keadilan. Amalkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mulailah dari lingkungan terkecil, berlaku adil dalam bergaul, membantu teman yang kesulitan, dan menjunjung tinggi kejujuran. Hari Kesaktian Pancasila adalah alarm bagi kita semua. Jangan pernah lengah. Sejarah mengajarkan bahwa musuh terbesar suatu bangsa adalah perpecahan dari dalam. Mari kita jadikan momen ini untuk berikrar, tidak hanya dalam lisan tetapi dalam jiwa. Kita akan terus mempertahankan, mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan untuk menggalang kebersamaan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dirgahayu Hari Kesaktian Pancasila. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Para siswa sekalian, itulah mungkin amanat dari Bapak terkait dengan peristiwa Hari Kesaktian Pancasila.
Itu saja, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami ketepatan hati untuk mensyukuri nikmat yang Engkau telah limpahkan kepada kami, dan masukkanlah kami ke dalam rahmat-Mu. Sesungguhnya Engkaulah Maha Pengasih dan Pemberi rahmat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami dari perbuatan kami yang Engkau tidak ridhoi, dan terimalah segala amal kebaikan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan kepada kami, lapangkanlah hati kami, mudahkanlah urusan kami, berikanlah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi hidup kami di dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, tinggikanlah harkat dan martabat kami sebagai bangsa Indonesia dalam mengembangkan sikap hormat menghormati sebagai manusia dan bangsa. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkanlah persatuan dan kesatuan kami untuk kepentingan dan keselamatan bangsa, negara, dan agama kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah segala permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, pasukan dibubarkan.